Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Ardita, NIM 4041119030. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang saya buat, yang dimana judulnya yaitu tentang cara membaca yang baik dan benar. Di sini kita ada 6 poin, yaitu pengertian membaca, metode membaca, fungsi dan tujuan, cara membaca yang benar, kendala dan kesulitan, serta cara mengajari anak yang baik. Oke, nah pengertian membaca. Membaca merupakan suatu kegiatan awal yang dilakukan oleh individu maupun kelompok saat ia bertatapan dengan tulisan, guna meningkatkan kemampuan otak manusia dalam berbagai hal. Nah, sedangkan menurut Khalid dan Lilis, bahwa membaca adalah mengemukakan atau membunyikan rangkaian lambang-lambang bahan tulis yang dilihatnya dari huruf menjadi kata, dari kata menjadi frasa, dan dari frasa menjadi kalimat, dan seterusnya. Kemudian kita memasuki metode membaca, yang dimana metode membaca ini ada 4, yang itu metode eja, metode kata lembaga, metode global, dan metode SAS. Oke, kemudian kita memasuki pada fungsi dan tujuan membaca, yang dimana tujuan membaca yaitu untuk melancarkan bacaan dan memahami teks bacaan. Di sini ada pendapat kurikulum 1994. Tujuan membaca yaitu mampu memahami gagasan yang didengar, lancar secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, mampu membaca teks bacaan dan menyimpulkan isinya dengan kata sendiri, mampu membaca teks bacaan secara cepat, dan mampu mencatat gagasan-gagasan utama. Oke, kemudian kita memasuki fungsi membaca. Di sini ada fungsi intelektual. Apa itu fungsi intelektual? Fungsi intelektual yaitu dengan banyak membaca, kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas, membina daya nalar kita. Contohnya yaitu membaca buku pelajaran, karya-karya ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ini yaitu fungsi praktis. Fungsi praktis untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan, misal teknik memotret, teknik memelihara ikan lele, resep membuat minuman dan makanan, secara merawat tanaman, dan lain-lainnya. Kemudian fungsi informasi. Fungsi informasi contohnya dengan membaca majalah dan koran dapat kita peroleh berbagai informasi yang sangat penting atau kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan fungsi sosial yaitu kegiatan membaca mempunyai fungsi sosial yang tinggi manakala dilaksanakan secara lisan atau nyaring. Dengan demikian, kegiatan membaca tersebut langsung dapat dimanfaatkan oleh orang lain, mengarahkan sikap berucap, berbuat, dan berpikir. Contoh yaitu pembacaan berita, karya sastra, pengumuman, dan lain-lainnya. Kemudian kita memasuki bagaimana cara membaca yang baik dan yang benar. Ada di sini 5 poin, yaitu posisi badan saat membaca, memperhatikan tanda baca, jarak
pandang saat membaca, hindari bacaan per kata, hindari membaca dengan terburu-buru. Oke. Posisi badan saat membaca, kita dianjurkan untuk membaca sambil duduk. No untuk membaca sambil tidur dan sebagainya. Dan usahakan badan tidak membungkuk dan tidak membengkok ke kiri maupun ke kanan. Ini bertujuan untuk menghindari tulang belakang kita atau si pembaca bengkok. Perhatikan tanda baca. Tanda baca ini sangat perlu kita perhatikan saat membaca. Mengapa? Karena dengan tanda yang tepat, maka intonasi yang kita baca juga akan tepat. Jarak pandang saat membaca. Jarak pandang saat membaca haruslah 30 cm dari mata. Apabila mata dengan buku yang kita baca, maka akan membuat kefokusan penglihatan itu kabur. Sehingga kita akan memerlukan kacamata untuk memfokuskan mata kita saat membaca. Kemudian yang keempat yaitu hindari membaca per kata. Metode membaca kata per kata biasanya digunakan pada orang yang masih belajar membaca. Namun, untuk tingkat membaca yang lebih efektif, metode ini tidak perlu membaca. Namun, untuk tingkat membaca yang lebih efektif tersebut tidak perlu dilakukan, karena akan membuang banyak waktu yang cukup lama dan Anda sebagai pembaca akan merasa kesulitan untuk memahami pokok utamanya. Yang kemudian yaitu hindari membaca dengan terburu-buru. Membaca dengan cepat memang salah satu prosedur melatih membaca yang baik. Tapi kebanyakan orang membaca dengan terburu-buru akan sulit memahami isi utama dari bacaan tersebut. Jadi saya sarankan kepada teman-teman untuk poin yang keempat dan kelima ini jangan dilakukan. Tapi alangkah baiknya kelima poinnya ini dihindari dan dicerna baik-baik. Kayak kemudian kita memasuki kendala kesulitan membaca, yaitu ada kesulitan konsentrasi, rendahnya motivasi, serta khawatir tidak memahami bahan bacaan. Di sini sudah saya jelaskan. Berapa menit ya kira-kira ini? Nah, sulit konsentrasi ini adalah salah satu kendala untuk membaca ya. Mengapa? Karena saat kita lelah fisik dan mental, pasti kita akan merasa bosan, dan saat kita membaca juga pasti tidak akan bisa terkonsentrasi, sehingga kita tidak bisa mengambil ide pokok yang kita baca. Oke, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya, yaitu bagaimana cara mengajari anak membaca. Cara mengajari anak membaca ini ada 3-4. Yang pertama yaitu home decoration. Home decoration apa itu? Yaitu dengan cara menempelkan alfabet pada dinding-dinding rumah dengan cara yang menarik dan unik, seperti kita menempelkan huruf alfabet ya, A sampai Z di dinding WC, ruang kamar, ruang tamu, dan sebagainya. Sehingga kalau kita memasang alfabet pada dinding-dinding rumah, setiap kali anak melihatnya pasti akan mengingatnya dan membaca, oh ini A, ini B, oh ini C, dan nantinya akan dipelajari oleh anak.
sehingga dia tidak lupa. Kemudian yaitu word per word, kata per kata. Nah, cara ini sangat cocok untuk anak yang baru sekali mulai belajar. Kita mengajari anak-anak itu mulai dengan huruf vokal A, I, U, E, O. Kemudian diikuti dengan suku kata ba, bi, bu, be, bo. Suku kata ini sangat berguna untuk mempermudah mereka membaca sebuah kata nantinya. Baru setelah itu kita kenalkan tentang gabungan huruf mati ya, seperti Nah, untuk orang tua, kalau anak sudah bosan dalam membaca atau dalam melatih baca, jangan sekali-sekali untuk memaksa anak-anak Anda untuk tetap mau belajar membaca. Karena gimana ya? Karena anak-anak ini mempunyai pemahaman yang beda dan ketertarikan yang berbeda. Barangkali ada anak-anak kita yang senang dengan sesuatu tetapi diiringi dengan belajar membaca. Sebentar belajar membaca, kemudian main lagi. Nah, kemudian belajar membaca. Seperti itu banyak anak-anak yang melakukan hal tersebut. Oke, kemudian yang berikutnya yaitu membaca beberapa cerita yang menyenangkan. Ini cara yang efektif untuk meningkatkan minat anak dalam membaca, karena buku cerita sangat membantu dalam proses anak belajar membaca. Tetapkan jadwal teratur supaya tidak di samping kegiatan lain atau pekerjaan lain si anak-anak ini tidak akan lupa terhadap rutinitasnya membaca atau belajar membaca. Dan apabila si anak sudah jenuh dan bosan, jangan dipaksakan. Oke, ibu-ibu? Nah, dan yang terakhir yaitu adalah cara bergame. Nah, cara paling fun yaitu memain game. Tanpa disadari oleh ibu-ibu, hal ini mampu melatih berpikir kritis. Pertama-tama kita menyiapkan beberapa game-game yang ada kata-kata ataupun yang berkaitan dengan membaca. Nantinya akan meningkatkan daya tarik anak-anak untuk membaca. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.